Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para peserta MPLS SMK Negeri 1 Pulau Barat. Perkenalkan, nama Ibu Sriharini SPD. Hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai pencegahan dan bahaya narkoba bagi remaja. Jadi, harap disimak dengan baik-baik ya. Baik, mengenai permasalahan narkoba. Jadi, masalah narkoba ini sendiri sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di lingkungan kita, terutama remaja. Data akhir-akhir ini, bahaya narkoba ternyata tidak hanya mengancam anak-anak pada usia remaja, namun juga sudah dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia remaja. Contoh, usia SMP bahkan SD. Berdasarkan data BNN atau Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Oke, mungkin kita lanjutkan pada narkoba itu sendiri apa sih? Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Ialah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba sendiri dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Nah, kita masuk pada jenis narkoba yang pertama, yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu tanaman ganja, tanaman opium, dan tanaman kokain. Kemudian kita lanjut pada jenis yang kedua, yaitu psikotropika. Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yaitu amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu. Jenis ketiga ialah bahan adiktif berbahaya lainnya, merupakan bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Contohnya yaitu lem atau perkat, aseton, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan pada penggolongan narkoba berdasarkan efeknya. Jadi ada 3 penggolongan narkoba berdasarkan efek, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama, depresan. Narkoba jenis depresan yaitu narkoba yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Namun jika berlebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Contohnya ialah putau, morfin, dan heroin. Kemudian efek stimulan, di mana efek stimulan itu yaitu fungsinya merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jadi di sini untuk stimulan bisa menyebabkan pengguna merasa terus bersemangat tinggi, selalu gembira, ingin bergerak terus, sampai tidak ingin tidur dan makan. Kemudian efek yang ketiga yaitu efek halusinogen, yaitu efeknya dapat mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi, yang mana ketika pemakai menggunakan narkoba jenis halusinogen, pengguna nampak senang berhayal. Namun 40-60% pengguna justru melaporkan berbagai efek samping yang tidak menyenangkan, yaitu misalnya muntah, sakit kepala, koordinasi yang lambat, otot terasa lemah, bingung, cemas, dan ingin bunuh diri. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa alasan mengapa sih seseorang bisa menggunakan narkoba. Nah, yang pertama disimak ya. Yang pertama, menggunakan narkoba di kalangan lingkungan pergaulan sudah dianggap hal yang wajar, bahkan sampai sebagai suatu gaya hidup masa kini. Kemudian, yang kedua, yang mana pada awalnya dibujuk orang agar merasakan manfaatnya, padahal tidak. Yang ketiga yaitu ada keinginan lari dari masalah yang ada untuk merasakan kenikmatan sesaat. Yang keempat, yang mana ketika memakai narkoba sudah menjadi ketergantungan dan tidak ada keinginan untuk berhenti, dan ada berbagai alasan lainnya. Dampak untuk narkoba sendiri itu ada dampak fisik, kemudian psikis,
dan dampak sosial. Contoh dampak dalam segi fisik yaitu di mana ada gangguan pada sistem saraf, gangguan pada kulit, kemudian gangguan pada paru-paru dan sebagainya. Sedangkan dampak pada psikis yang mana ketika seorang menggunakan narkoba, dia akan menjadi orang yang cenderung ceroboh, lamban, suka gelisah, kemudian mempunyai tingkah laku yang brutal. Dia juga menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian dampak sosialnya sendiri, ketika seseorang menggunakan narkoba, dia cenderung memiliki gangguan mental. Kemudian dia juga jadi antisosial dan dikucilkan oleh lingkungan. Pengguna narkoba juga menjadi beban narkoba, cenderung merepotkan. Dan pendidikan menjadi terganggu, masa depan pun menjadi suram. Oke, kita lanjut pada beberapa faktor kenapa sih seseorang bisa menggunakan narkoba. Jadi ada faktor individual, ada faktor lingkungan. Yang pertama faktor individual ya, yaitu yang mana faktor individual. Faktor individual yaitu faktor kepribadian, yang mana ciri-ciri orang yang berisiko untuk menggunakan narkoba yaitu orang yang kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, pemalu dan pendiam biasanya menjadi orang yang cenderung berisiko lebih besar menggunakan narkoba. Kemudian faktor usia, di mana di usia-usia seperti kalian pada usia remaja yang mana sedang mengalami perubahan biologis itu cenderung memiliki risiko yang cenderung lebih besar menggunakan narkoba. Kemudian adanya pandangan atau keyakinan yang keliru serta rendahnya pemahaman agama. Oke, faktor kedua yaitu faktor lingkungan yang mana dapat menyebabkan seseorang memakai narkoba, yaitu faktor keluarga, di mana seperti komunikasi orang tua dan anak yang kurang baik, kemudian orang tua yang bercerai, serta orang tua yang terlampau sibuk itu sangat bisa menyebabkan seseorang menggunakan narkoba karena dia kehilangan perhatian dari lingkungannya. Kemudian lingkungan pergaulan, misalnya lingkungan kurang baik di sekitar rumah atau sekolah atau teman sebaya yang cukup mempengaruhi. Nah, kalian sudah tadi mengetahui faktor-faktornya. Kita lanjutkan pada perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada seseorang ketika dia menggunakan narkoba. Ada perubahan fisik. Ini yang bisa kalian lihat dari sisi fisik pengguna narkoba. Dia menjadi kadang ketika menggunakan narkoba, dia menjadi jalan sempoyongan, dia menjadi apatis, suka mengantuk, agresif. Kemudian dia juga dari segi penampilan menjadi tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, dan gigi keropos. Kemudian hal yang nampak sekali kadang ada bekas suntikan pada lengan. Kemudian juga ada perubahan sikap dan perilaku, terutama ketika di sekolah. Ketika seseorang menggunakan narkoba, prestasi sekolah cenderung menurun. Dia jadi tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, dan hal sebagainya yang sangat berakibat terhadap prestasi di sekolah. Nah, kenapa sih remaja menjadi hal yang sangat rentan terhadap narkoba sendiri? Karena pada usia remaja sendiri biasanya remaja masuk pada fase pencarian jati diri, di mana dia ingin menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri, sehingga di sini dia mendapatkan dorongan originalitas. Nah, jadi kita lanjut pada bagian solusinya. Ada 3 solusi yang bisa ditawarkan, yaitu solusi primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, pada solusi primer di sini sendiri yaitu pencegahan sebelum penyalahgunaan terjadi. Ini biasanya dalam bentuk pendidikan maupun informasi mengenai bahaya-bahaya narkoba sendiri. Biasanya ini dapat diinfokan oleh orang sekitar, keluarga, teman terdekat yang mengenal dan mengetahui bahaya narkoba itu sendiri. Nah, solusi yang kedua yaitu sekunder atau treatment, yang mana ini merupakan solusi ketika penggunaan sudah terjadi. Fungsinya untuk pengurangan ketergantungan terhadap bahan-bahan adiktif secara bertahap. Kemudian solusi yang ketiga yaitu tersier,
yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Biasanya ini terjadi antara 3-12 bulan untuk rehabilitasi ini. Nah, selain solusi tadi, ada beberapa pendekatan yang dapat membuat seseorang menghindari narkoba sendiri. Yang pertama ialah dengan pendekatan agama, di mana di sini perlu menanamkan ajaran-ajaran agama. Yang diutamakan bukan hanya ritual keagamaan, melainkan juga memperkuat nilai moral yang terkandung dalam agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan psikologis yang mana dengan mengenali dan memahami karakteristik kepribadian, mengenali bahwa remaja berisiko tinggi menyalahgunakan narkoba dan melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan sosial, yaitu dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersifat terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak. Baik, kalian sudah mendengarkan penjabaran mengenai pencegahan dan bahaya narkoba. Ibu harap kalian bisa mengambil manfaat dari materi yang Ibu sampaikan. Jadi, katakan tidak pada narkoba, karena ketika kalian mencoba narkoba, maka kalian akan sangat sulit lepas dari narkoba itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya dan sudah mendengarkan penjabaran Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.